Bagaimana dengan saudara Abbas? Apa alasan bahwa rumah itu milikmu? Apa kamu tahu juga tentang bahannya? Saya tidak terlalu ingat bahan rumah itu, Tuan, karena saya lebih sering bekerja di ladang. Tapi yang pasti, rumah itu memang milik saya. Abbas kebingungan tentang bahan rumahnya sendiri, hingga dia tidak bisa menjawab seperti Sauri. Karena hal tersebut, lalu hakim memerintahkan para pengawal untuk menghitung bahan bangunan rumah tersebut, dan hasilnya sama seperti yang disebutkan Sauri. Berdasarkan perhitungan, jumlah bahan rumah itu sesuai dengan penjelasan saudara Sauri. Bagaimana saudara Sauri, apa kamu memiliki bukti lain? Ada pocong, Sang. Kabur. Tungguin, Sob. Tekan yang tombol merah. Oke. Keduanya terus berdebat soal rumah tersebut, hingga akhirnya perdebatan itu sampai di pengadilan. Kalian berdua, apa yang kalian permasalahkan hingga datang ke sini? 2 minggu yang lalu saya membangun rumah baru. Lalu saat itu pengelana ini meminta untuk tinggal karena bekalnya habis. Tapi waktu saya minta dia untuk keluar karena orang tua saya mau datang, dia malah menolak. Dia malah bilang bahwa rumah itu miliknya. Saya minta keadilan dan menghukum orang ini, Tuan. Dialah berbohong, Tuan. Rumah itu adalah rumah saya. Lalu orang ini meminta untuk tinggal sementara, dan dia sekarang berusaha mengambilnya. Saya minta keadilan, Tuan. Masing-masing dari kalian mengaku bahwa rumah itu milik kalian. Coba buktikan kepadaku, apa alasannya? Saya akan membuktikannya, Tuan. Karena memang rumah itu rumah saya. Saya mengingat semua bahan untuk membangun rumah itu. Saya bisa menyebutkannya semua. Saudara Sauri, coba sebutkan. Baik, Tuan. Jumlah semuanya adalah 12 anak tangga, 8 tiang, 25 papan, 3 jendela, dan 35 atap. Sauri mampu menjelaskan semua bahan rumah yang memang dia hafal 1 minggu lamanya. Itu semua bahan yang bisa saya sebutkan, Tuan. Bagaimana dengan saudara Abbas? Apa alasan bahwa rumah itu milikmu? Apa kamu tahu juga tentang bahannya? Saya tidak terlalu ingat bahan rumah itu, Tuan, karena saya lebih sering bekerja di ladang. Tapi yang pasti, rumah itu memang milik saya. Abbas kebingungan tentang bahan rumahnya sendiri, hingga dia tidak bisa menjawab seperti Sauri. Karena hal tersebut, lalu hakim memerintahkan para pengawal untuk menghitung bahan bangunan rumah tersebut, dan hasilnya sama seperti yang disebutkan Sauri. Berdasarkan perhitungan, jumlah bahan rumah itu sesuai dengan penjelasan saudara Sauri. Bagaimana saudara Sauri, apa kamu memiliki bukti lain yang menjelaskan bahwa itu memang rumahmu? Saya punya saksi, Tuan. Seorang bapak-bapak pemilik kedai kopi di pusat desa. Dia sering melihatku ada di rumah itu. Hakim lalu meminta lagi para pengawal untuk memanggil bapak pemilik kedai kopi itu, yang sudah pernah ditolong Sauri karena tertabrak sapi liar. Saudara, apa benar kamu mengenal saudara Sauri ini? Benar, Tuan, saya mengenalnya. Dia orang baik yang menolong saya, dan setiap saya lewat rumahnya, kami selalu mengobrol. Namun, untuk orang satunya lagi, saya sama sekali tidak pernah melihatnya, Tuan. Dia tidak pernah melihat saya karena saya sibuk bekerja di ladang, Tuan. Saya selalu pergi setiap pagi dan pulang hampir malam. Cukup. Berdasarkan bukti yang ada, saudara Sauri mengingat bahan bangunan rumahnya dan juga ada keterangan saksi menjadi bukti tambahan. Oleh sebab itu saya memutuskan saudara Sauri lah pemilik rumah asli itu. Saudara Abbas, kamu tidak diperbolehkan lagi mendekati rumah tersebut dan segeralah berkemas barang-barang. Ini tidak adil, Tuan. Rumah itu punya saya dan saya sudah bersusah payah membangunnya berbulan-bulan. Cukup. Pengawal, keluarkan mereka dari ruangan ini. Kamu sangat jahat, Sauri.
Setelah aku menjamumu sangat baik dan menampungmu berminggu-minggu, kamu malah melakukan perbuatan keji seperti ini. Jangan aneh, Abbas. Kamu tidak dengar bahwa rumah itu milikku. Cepatlah berkemas dan minta orang tuamu kembali lagi ke rumahnya. Ini aku lakukan karena kamu mau mengusirku. Padahal aku belum puas tinggal di sana. Ngomong-ngomong, kalau aku sudah jadi orang kaya, anak kepala desa ini juga akan aku lamar. Biar kamu semakin sakit hati. Kamu biadab, Sauri. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku akan menuntut keadilan lagi kepada Hakim Agung. Lihat saja nanti. Abbas sangat sakit hati dan juga marah. Hal tersebut tidak bisa dimaafkan. Abbas sangat kecewa dan dia terus menangis karena merasa ketidakadilan. Keesokan harinya, Abbas pergi ke tempat Hakim Agung untuk menuntut kasus rumahnya lagi. Tuan Hakim Agung, Sauri ini meminta tolong ke saya agar membiarkan dia tinggal di rumah saya sementara karena dia pengelana yang kehabisan bekal. Malah kemudian dia tidak mau pergi dan berusaha mengusirku dan mengambil rumahku. Tuan Hakim Agung, justru dia yang meminta untuk tinggal di rumah saya. Ketika saya memintanya untuk pergi, dia menolaknya. Hakim desa pun telah memenangkan saya sebagai pemilik rumah itu, tapi dia tetap tidak terima. Jadi rumah itu benar-benar milik saya. Tolong izinkan saya menjelaskan bahan bangunan rumah itu kepada Anda, Tuan. Jumlah semuanya adalah 12 anak tangga, 8 tiang, 25 papan, 3 jendela, dan 35 atap. Saya juga memiliki saksi, Tuan. Tuan Hakim Agung, saya selalu meninggalkan rumah untuk berladang sejak pagi dan pulang di saat hampir malam. Jadi hanya Sauri ada di rumah, sedangkan saya jarang berjumpa dengan siapapun. Sauri menjelaskan secara rinci rumah itu, seperti yang dia lakukan sebelumnya kepada Hakim desa. Namun, kali ini saksi itu tidak diterima oleh Hakim Agung. Saksi tidak diterima karena dia hanya datang di siang hari saat saudara Abbas ini tidak ada. Soal semua bahan bangunan, biarkan aku berpikir sejenak. Mengapa saudara Sauri ini bisa mengingat bahan bangunan sedetail itu? Aku yang sudah tinggal lama di istana ini pun tidak hafal berapa banyak tiang, anak tangga, ataupun jumlah atap yang ada di sini. Siapapun pasti bisa menghafal hal tersebut karena bahannya bisa terlihat. Aku tidak bisa memutuskan bahwa Sauri adalah pemilik rumah yang asli. Aku harus menanyakan sesuatu yang tersembunyi, karena hal itu hanya bisa dilakukan oleh pemilik asli yang membangun rumah tersebut. Baiklah saudara Sauri, jika memang benar kamu adalah pemilik asli rumah itu, beritahu saya suatu bahan yang tidak kelihatan dari rumah itu. Coba jelaskan ciri-cirinya. Tuan, saya tidak begitu mengingat karena itu sudah lama sejak saya membangunnya. Setahu saya tidak ada apa-apa lagi selain yang saya sebutkan tadi. Bagaimana dengan saudara Abbas? Apa kamu tahu sesuatu yang tersembunyi di rumah tersebut? Oh iya Tuan Hakim, saya membuat pondasi tiang dengan semen di bawahnya untuk mencegah keruntuhan. Karena tanah di sana lembut, Tuan. Anda boleh memeriksanya dan pasti akan menemukan semen itu. Baiklah, pengawal, coba pergi dan periksa rumah itu. Apakah ada semen di bawah tiangnya? Pastikan kalian memeriksanya dengan teliti karena kasus ini serius. Para pengawal pun bergegas pergi ke rumah itu dan memeriksa setiap tiang. Dan mereka menemukan semen yang terkubur di bawah tiangnya. Karena sudah terbukti, mereka lalu segera memberitahu Hakim Agung. Setelah pengawal memeriksa tiang dari rumah itu, memang benar ada semen yang terkubur di sana, sama seperti yang dikatakan saudara Abbas. Jadi, saudara Abbas lah pemilik asli rumah tersebut, karena hanya pemilik asli yang bisa tahu sesuatu yang tidak terlihat. Sedangkan kamu, Sauri, hanyalah tamu yang tidak tahu diri dan sangat culas ingin merebutnya. Oleh karena itu, rumah tersebut aku kembalikan ke pemilik aslinya, saudara Abbas. Dan untuk kamu, Sauri,
karena sangat jahat dan ingin merampas rumah orang lain, kamu akan dihukum sangat berat. Pengawal, bawa dia ke sel tahanan. Tuan Hakim Agung, tolong maafkan saya. Saya mengaku salah. Tolong kasih kesempatan lagi. Tuan Hakim Agung yang bijak, terima kasih banyak. Terima kasih atas keadilan yang Anda berikan. Abbas pun tinggal kembali di rumah dan membawa orang tuanya untuk tinggal bersama. Bagi kalian yang ingin mensupport bisa traktir kopi di link profil. Sampai jumpa di video berikutnya.